Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elvan Nurrosanandita dari jurusan Analis Kesehatan Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan juga menjelaskan tentang PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada sumber bahasa, lalu ada peresmian bahasa Indonesia, lalu ada kedudukan, dan yang terakhir adalah fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sebelum menuju ke materi, saya akan menyampaikan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ada 3. Yang pertama, pada tahun 1901 atau 1901, ejaan CH A. van Ophuijsen. Yang kedua, tahun 1945, ejaannya Suwandi. Lalu yang ketiga, tahun 1972 atau 1972, EYD oleh Soeharto. Lalu kita akan masuk ke pokok materi. Yang pertama yaitu sumber bahasa. Sumber bahasa sendiri ada 2 sumber. Yang pertama bersumber dari bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia. Yang kedua dipakai pada zaman Sriwijaya pada abad ke-7 sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perhubungan, bahasa perdagangan, dan juga bahasa resmi kerajaan. Lalu kita masuk ke peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 atau 1928 pada saat Kongres Pemuda yang menghasilkan 3 ikrar Sumpah Pemuda. Lalu kedudukan bahasa Indonesia sendiri ada 2. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedudukannya berada di atas bahasa daerah yang sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal khusus bab 15 maksud saya pasal 36. Lalu apa sih fungsi bahasa Indonesia sendiri? Fungsi bahasa Indonesia sendiri juga dibagi 2. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional, yang pertama adalah lambang kebanggaan, lalu lambang identitas nasional, lalu adalah alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya, dan yang terakhir adalah alat penyatuan berbagai suku di Indonesia. Lalu fungsi bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa negara, yang pertama adalah bahasa resmi, yang kedua bahasa pengantar dunia pendidikan, lalu selanjutnya adalah alat perhubungan pada tingkat nasional, dan yang terakhir adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Lalu di sini kita akan melanjutkan penyampaian materi tentang PUEBI, yaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di materi ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Subbab pemakaian huruf sendiri ada banyak, antara lain huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Sedangkan untuk subbab penulisan kata sendiri ada kata dasar, kata berhimbuan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, nya. Lalu yang terakhir ada kata sandang, si, dan sang. Dan yang terakhir ada subbab pemakaian tanda baca sendiri, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2,
tanda hubung, tanda kurung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, dan masih banyak lagi. Kita masuk di subbab pertama, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama tadi ada huruf abjad. Huruf abjad sendiri yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada 26 huruf totalnya. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal sendiri adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 21 huruf, selain A, I, U, E, dan O. Lalu ada juga huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Lalu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NG, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lalu ada juga huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Lalu huruf kapital sendiri dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan atau keturunan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku bangsa dan bahasa. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan dari besar. Huruf pertama nama geografi, huruf pertama judul buku, huruf pertama nama gelar pangkat dan sapaan, dan yang terakhir huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Lalu ada juga huruf miring. Untuk menulis judul buku, nama, majalah, surat kabar, dan daftar pustaka. Ada mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Lalu ada juga huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Lalu kita masuk ke penulisan kata. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Lalu ada kata beribuan, ibuan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Lalu ada juga bentuk ulang. Gabungan kata ulang dengan mengulang unsur pertama. Lalu ada gabungan kata. Ada 5 macam gabungan kata. Yang pertama kata majemuk. Yang kedua gabungan kata yang sudah dipadu ditulis serangkai. Yang ketiga gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang keempat gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Dan yang terakhir gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip. Lalu ada juga kata depan. Kata depan terdapat di, ke, dari, dan pada. Lalu lanjut ada ke partikel, terdapat 3 partikel, yaitu lah, kan, dan tah. Lalu ada juga pun, lalu ada juga yang terakhir adalah per. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sendiri, singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan lain-lain yang diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pendidikan, badan, dan organisasi ditulis dengan huruf kapital. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim sendiri artinya adalah pelafalan dalam suku kata. Angka dan bilangan. 1 atau 2 kata, huruf 1, 2, 20. Lalu ada untuk awal kalimat, huruf boleh diawal jika maksimal 2 kata. Lalu yang ketiga, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2. Dan yang terakhir, angka menyatakan bilangan besar. Lalu ada kata gantiku, kau, kumu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis di depan dan dipisah. Lalu ada kata gantiku, mu, dannya ditulis di belakang dan digabung penulisannya. Lalu ada kata sandang si dan sang ditulis dipisah dari kata yang mengikutinya. Lalu kita masuk ke pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik, ya masa kalian nggak tahu tanda titik sendiri simbolnya seperti apa? Tanda titik sendiri dipakai pada akhir kalimat.
Dipakai juga di belakang angka huruf dalam bagian ikhtisar atau daftar. Dipakai juga untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Lalu dipakai juga dalam daftar pustaka untuk memisahkan bilangan ribuan atau kalimat tanya juga. Lalu ada tanda koma. Tanda koma sendiri dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai dalam kata hubung, memisahkan induk kalimat dan anak kalimat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Lalu ada tanda titik koma, dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara, dipakai pada akhir perincian klausal. Lalu ada juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu ada tanda titik dua, digunakan di suatu kalimat yang diikuti perincian atau penjelasan, digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan penjelasan dan penjelasan, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Lalu ada juga tanda pisah, lalu ada juga tanda hubung yang bisa dibaca sendiri oleh ketentuannya yang menurut PPT yang sudah saya tampilkan. Lalu ada juga tanda tanya, dipakai pada akhiran kalimat tanya. Pastinya ada juga tanda seru untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa perintah. Lalu ada tanda elips titik 3, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Jika panjang maka mungkin akan dihilangkan oleh tanda elips ini pastinya. Lalu dipakai juga untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu ada juga tanda petik dan juga ada tanda petik tunggal, lalu ada tanda kurung. Untuk ketentuan tanda petik tunggal dan juga tanda kurung bisa dibaca sendiri menurut dengan PPT yang sudah saya share ini. Lalu ada juga tanda siku, ada juga tanda garis miring, dan juga yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Untuk ketentuan tanda-tanda yang tadi juga bisa dibaca menurut ketentuan yang sudah saya buat di dalam PPT ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan juga tentang Koebi yang sudah saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Manusia tidak akan ada yang sempurna di mata Tuhan ataupun di mata yang lain. Pasti akan ada salahnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.